Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Ramadhani, NIM akhir 153, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan saya selama praktik pengalaman lapangan atau PPL di UMKM Maju mulai dari tanggal 20 September hingga 22 Oktober. Tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan saya ada di UMKM Maju yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. UMKM Maju ini didirikan oleh Bu Malmi dikarenakan kejenuhan Bu Malmi dengan pekerjaan lamanya, yakni sebagai seorang penjahit. Maka dengan dibantu oleh suaminya, Bu Malmi merintis usaha ini. Dalam kegiatannya, Bu Malmi memiliki 4 orang karyawan, termasuk Bu Malmi sendiri, dan karyawannya tersebut mayoritas merupakan tetangga dari Bu Malmi itu sendiri. UMKM Maju sendiri ini bergelut di bidang kuliner, khususnya di makanan-makanan ringan atau camilan. Produk-produk yang disediakan di UMKM Maju milik Bu Malmi ini ada beberapa seperti keripik singkong, gadung, keripik pisang gepok, keripik pare, dan keripik kuping gajah. Harga produk UMKM Maju milik Bu Malmi ini berkisar antara 2.000 hingga 12.000 tergantung kemasan yang dibeli. Untuk kemasan kecil biasanya Bu Malmi mematok harga 2.000, untuk kemasan sedang harganya 8.000, dan untuk kemasan besar berharga atau seharga 12.000. Dalam pemasaran produk UMKM Maju milik Bu Malmi, beliau mengungkapkan bahwa beliau memasarkan produknya ini dengan menitipkan produknya di toko-toko atau sekolah-sekolah seperti Toko Surabaya, Koperasi di Rumah Sakit Dr. Rizka, kantin-kantin yang ada di sekolah yang ada di sekitar Tulungagung. Yang menjadi keunggulan dari produk UMKM Maju milik Bu Malmi ini adalah produknya yang enak dimakan, memiliki rasa ciri khas tersendiri, khususnya untuk keripik singkong. Keripik singkongnya memiliki rasa gadung yang tidak bisa ditiru oleh pedagang lainnya. Produknya juga tanpa pengawet dan menggunakan gula asli untuk produk khusus keripik pisang gepok, dan tentunya menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Produk dari UMKM Maju milik Bu Malmi ini sudah terkenal di Desa Kedungwaru. Pihak desa pun mengatakan bahwa UMKM Maju milik Bu Malmi ini merupakan salah satu potensi desa yang ada di Desa Kedungwaru. Segala kegiatan yang diadakan di Desa Kedungwaru sendiri, produk dari UMKM milik Bu Malmi ini tidak pernah ketinggalan, selalu hadir untuk menyuguh tamu-tamu yang ada di Desa Kedungwaru. Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan saya kali ini bertepatan dengan kegiatan pembuatan produk salah satu produk UMKM Maju, yakni keripik singkong. Saat saya datang di UMKM Maju, prosesnya sudah sampai pada perendaman dari ketela singkongnya tersebut. Proses sebelum perendaman ini, Bu Malmi mengatakan bahwa proses pertama yang dilakukan adalah mengupas si ketela singkong tersebut dan mencucinya sampai bersih. Lalu ketela singkong akan diiris tipis-tipis menggunakan alat yang dinamakan pasrah. Lalu setelah diiris tipis-tipis, ketela singkong akan direndam selama 2 hari 2 malam. Lalu setelah proses perendaman selama 2 hari 2 malam, ketela singkong akan direbus atau dikukus sampai matang sempurna. Setelah ketela singkong tersebut matang, ketela singkong akan dijemur. Sebelum dijemur, ketelanya akan ditata di lengser yang besar agar tidak menempel antara irisan ketela tersebut. Penjemuran ketela singkong memakan waktu selama 1-3 hari. Apabila tidak hujan, hanya membutuhkan waktu 1 hari, dan bila keadaan hujan bisa sampai 3 hari. Setelah ketela singkong tersebut kering,
maka ketela singkong akan digoreng dengan minyak yang banyak dan panas. Lalu ketela singkong akan diberi rasa perisa asin atau original. Untuk kegiatan selanjutnya dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan saya di UMKM Maju adalah pembuatan salah satu produk UMKM Maju, yakni camilan kuping gajah. Saat saya datang di UMKM Maju bertepatan dengan proses pembuatan kuping gajah, yakni mengiris-ngiris adonan dari kuping gajah tersebut. Adonan kuping gajah sendiri terbuat dari tepung terigu, gula, blue band, dan telur yang diuleni atau dicampur hingga menjadi adonan yang kalis. Adonan dibagi menjadi dua dan yang satu akan diberi pewarna coklat. Kedua adonan ditumpuk lalu digulung menjadi satu adonan yang menempel. Setelah menjadi gulungan-gulungan adonan tersebut, adonan kuping gajah akan diiris tipis-tipis, lalu ditata rapi, dilengser agar saling tidak menempel satu sama lain. Setelah itu, siapkan minyak panas yang banyak untuk menggoreng adonan kuping gajah itu. Setelah dirasa minyak panas, maka adonan kuping gajah akan digoreng dengan proses yang cepat agar camilan dari kuping gajah tersebut tidak gosong. Setelah adonan matang, camilan itu matang, ditunggu hingga dingin, lalu akan dikemas dari kemasan kecil hingga kemasan yang besar. Kali ini pengemasan akan dilakukan dengan ukuran seperempatan. Lalu produk-produk tersebut akan dipres agar angin tidak masuk dan produk tidak akan melempem. Selama kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di UMKM Maju, Bu Malmi selaku pemilik dari UMKM Maju sendiri mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang beliau rasakan selama pandemi COVID-19 ini. Masalah utama yang Bu Malmi ungkapkan adalah sepinya pembeli atau turunnya daya beli oleh konsumen. Hal ini tak jauh dari dampak adanya COVID-19 ini. Masyarakat mengalami penurunan perekonomian mereka. Hingga secara tidak langsung dengan sepinya pembeli dan turunnya daya beli oleh konsumen, maka tak jarang UMKM Maju mengalami kerugian atau tidak balik modal. Tak jarang pula Bu Malmi harus memakai uang pribadinya untuk modal kegiatan produksi selanjutnya. Dulu, sebelum adanya pandemi, UMKM Maju mampu memproduksi dengan jumlah total 1 kuintal dalam sekali kirim pada para reseller, dan pengiriman dilakukan seminggu sekali. Namun dengan adanya pandemi ini, UMKM Maju hanya bisa memproduksi 1 kuintal selama sebulan sekali, dan juga hanya ada 1 kali pengiriman ke reseller selama sebulan. Lalu, bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh UMKM Maju selama pandemi COVID-19 ini? Bagaimana strategi bertahan yang dapat dilakukan UMKM Maju selama pandemi COVID-19 ini? Maka, untuk mengatasi dampak tersebut, lebih dahulu UMKM Maju melakukan analisis OODA loop atau ODA loop, yakni pada awal terkena pandemi atau terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, Bu Malmi melakukan observasi hal apa yang membuat usahanya menurun tersebut. Setelah melakukan observasi, Bu Malmi menemukan penyebab masalahnya, yakni penurunan daya beli masyarakat atau sepinya pembeli. Seperti ketahui bahwa tingkat kehidupan ekonomi masyarakat menurun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan juga dikarenakan karena tempat-tempat yang dijadikan Bu Malmi untuk memasarkan produknya seperti kantin sekolah, kantin kantor, dan kantin rumah sakit pun tutup karena kebijakan dari pemerintah perihal work from home dan sekolah yang berbasis online.
Setelah mengidentifikasi masalah, menyadari permasalahan utama, penyebab masalah utama, maka Bu Malmi memutuskan untuk melakukan problem solving, yakni dengan memasarkan produk-produknya di tempat yang berbeda. Kali ini Bu Malmi menitipkan produk-produknya di toko-toko camilan, di toko oleh-oleh yang ada di Tulungagung seperti toko Surabaya, toko oleh-oleh yang ada di sekitar stasiun Tulungagung. Beliau juga menitipkan produk-produknya di angkringan-angkringan yang banyak pembelinya. Dan juga beliau sekarang membuka toko sendiri di depan rumahnya. Di samping itu, Bu Malmi juga terus melakukan perbaikan dalam produktivitasnya. Beliau menggunakan bahan-bahan yang berkualitas agar pelanggannya tidak kecewa saat membeli produknya. Masa pandemi COVID-19 ini, Bu Malmi juga melakukan strategi pemasaran yang lebih agar pelanggan juga tetap bertahan di UMKM maju. Seperti yang dikatakan di awal bahwa Bu Malmi dalam pandemi COVID ini memasarkan produknya di toko yang berbeda, di tempat-tempat yang berbeda dari sebelumnya, di tempat-tempat yang berpotensi dengan calon konsumen yang lebih banyak. Bu Malmi juga melakukan inovasi pada produknya, seperti produk yang baru dikeluarkan kali ini yakni kuping gajah tersebut. Produk kuping gajah milik UMKM Maju merupakan produk baru di UMKM Maju. Ada juga produk baru juga yang ada di UMKM Maju seperti keripik pare. Itu produk keripik pare tersebut mulai menjadi produk favorit bagi para pelanggan. Bu Malmi juga kerap melakukan hubungan baik dengan para pelanggannya, seperti menerima pesanan via online dan bersedia untuk mengantarkan pesanan langsung kepada pembeli. Bu Malmi juga kerap menanyakan pendapat para pelanggan tentang produknya, sehingga Bu Malmi dapat terus melakukan perbaikan di produk-produknya. Kadangkala juga Bu Malmi memberikan diskon atau potongan harga kepada para pembeli, seperti apabila pembeli membeli sebuah produk sebanyak 5 kilo akan mendapatkan gratis produk juga sebanyak 1 bungkus ukuran sedang. Dari strategi tersebut dijelaskan bahwa Bu Malmi berharap usahanya dapat terus bertahan dan berlanjut, dan Bu Malmi juga berharap semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan keadaan semakin membaik. Sekian kegiatan praktik pengalaman lapangan saya selama 1 bulan di UMKM Maju yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya haturkan kepada banyak pihak yang telah membantu dalam kegiatan saya PPL, terkhusus untuk UIN Syed Ayi Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, dan UMKM Maju sendiri yang telah banyak membantu saya selama kegiatan ini, telah membagikan ilmu yang sangat berharga kepada saya selama kegiatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.